Karena Bapak menjadi contoh se-Indonesia bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah rukun, akhirnya rakyatnya tidak jadi korban. Ini tamu kita hari ini jauh sekali dari Samarinda. Beliau wakil gubernur Kalimantan Timur. Dan kenapa saya pengen podcast dengan beliau? Karena saya terlalu banyak mendengar antara gubernur dan wakil gubernur itu tidak rukun. Tapi di Kalimantan Timur ini rukun sekali antara gubernurnya dan wakil gubernurnya. Saya pengen Bapak bercerita mengapa bisa tetap rukun sampai tahun ke berapa ini? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun tetap rukun, supaya yang berkelahi itu malu Pak, masa gubernur sama wakil gubernur berkelahi berkepanjangan. Kenapa Pak bisa rukun sekali? Saya kira sangat ditentukan oleh kedua belah pihak. Pak Gubernur sangat percaya kepada saya. Saya menghormati beliau. Jadi ada semacam saling menghormati dan saling mempercayai. Dan saya sebagai wakil gubernur harus tahu diri dengan batas kewenangan saya. Tahu diri itu penting. Tahu diri penting. Ya, segala sesuatu yang kalau sudah beliau kasih sign ya tentu saya laksanakan. Kalau beliau tidak ini ya saya tahu diri. Ada nggak di sana dibatasi bahwa wakil gubernur hanya boleh ngurus ini? Secara spesifik nggak pernah beliau lakukan. Tetapi dalam prakteknya kalau penentuan pejabat eselon 2 kepala dinas hampir semua di take over oleh beliau. Walaupun dalam beberapa usulan beliau dengar juga saya. Tapi beliau putuskan sendiri. Nah, kalau untuk eselon 3 4 kabit, kasubit dan sebagainya boleh dikatakan ya, diserahkan kepada Bapak Jakat, saya dan Sekda. Beliau paling ini tolong perhatikan ini dan sebagainya. Jadi ya, itu yang saya katakan, saya menghormati beliau, beliau juga mempercayai saya. Wah, ini jarang loh ada gubernur yang mau pengangkatan eselon 3, 4 itu diserahkan kepada tim dan itu ketuanya adalah wakil gubernur. Jadi biasanya 3 tahap. Bapak Jakat minus saya mematangkan supaya tidak terlalu lama rapat. Rapat dengan saya untuk ya setengah finishing. Biasanya 2-3 kali rapat. Paling banyak 3, paling sekali 2 kan. Terus dengan beliau 1-2 jam aja. Jadi sesuatu yang dia anggap kalau bahkan kadang-kadang beliau canda. Ya kalau sudah Pak Wagub setuju ya sudah terus. Kira-kira seperti itu. Wah ini serasi banget ini Pak. Karena banyak kepala daerah yang tidak mau sama sekali bagi dengan wakil kepala daerahnya. Ini menurut saya ini kelebihan beliau. Saya merasa harmonisasi Gub dan Wagub ini yang boleh dikatakan 90% karena sikap beliau. Satu hal yang menarik, saya dulu kan tidak terlalu akrab waktu beliau jadi bupati ya. Saya masih di DPRD, terus di DPRD. Banyak informasi tentang beliau itu orangnya tegas, keras, dan istilahnya itu maunya sendiri. Ya, kira-kira. Kalau rakyat bilang. Ya, kira-kira seperti. Tapi selama hampir 4 tahun ini yang menarik menurut saya, dan ini catatan yang paling luar biasa menurut saya, tidak pernah marah saya. Bahkan jangankan marah, bermuka masam pun tidak pernah. Wow. Sampai sekarang. Wow. Sampai hari ini. Ini yang menurut saya istimewa. Saya istimewa. Kenapa? Bahkan kalau ada tamu, saya aja yang tahu diri. Kalau ada tamu terus saya mau masuk, pasti yang lain minggir, saya prioritas. Tapi saya kan tahu diri juga. Kalau tamunya banyak terus saya nyerobot kan kasihan tamu. Tapi secara umum begitu Pak. Jadi, tapi kalau ada yang penting sekali, kalau penting sekali mau tidak mau ya. Dan beliau langsung memberi waktu itu. Pokoknya kalau saya, nah ini yang menarik. Beliau ini kan Pak Ihsan Nur. Ihsan Nur, Pak Ihsan Nur, yang terkenal itu karena punya pesawat. Orang-orang bilang, nggak tahu benarnya. Dan beliau bisa bahasa Spanyol. Beliau ngotot supaya ibu kota negara ada di Kalimantan Timur. Salah satu usaha beliau itu. Iya. Memperjuangkan IKN Kalimantan Timur itu dalam banyak cerita termasuk usaha keras beliau. Kalau di tempat lain wakil gubernur itu harus ngurusi pramuka. Bapak juga ngurusi pramuka?
pramuka diserahkan istri beliau. Oh. Karena ya istri beliau juga banyak keinginan, tapi karena sakit ya saya juga yang turun tangan akhirnya. Nah, tetapi juga saya dengar di sana karena saya sering pulang ke Samarinda, ke Samarinda, maka orang-orang bilang, pokoknya Pak Gubernur ini nggak mau sama sekali menangani proyek. Seluruh proyek itu diserahkan ke Pak Wagub. Kok hebat sekali, Pak? Bukan diserahkan proyeknya, artinya berjalan sesuai dengan prosedurnya. Jadi beliau pembahasan anggaran dengan KPD itu beliau hanya globalnya, yang membahas saya dan sekda. Wow. Nah, kalau dalam konteks proyek mungkin itu kan teknis ya. Ya kita hanya memfasilitasi kepentingan instansi vertikal, kepentingan teman-teman DPRD dan beberapa kepala daerah yang minta prioritas dalam bantuan keuangan, itu yang saya atur. Jadi saya mengatur supaya terjadi keseimbangan, terjadi ya keadilan tanda kutip ya, sesuai dengan porsinya. Itu yang saya jaga. Dan itu saya jalankan sampai sekarang. Bapak usia berapa sih? Sudah setengah abad lebih. 54 ya. 54. Masih muda sekali. Dan kelebihan beliau ini namanya Hadi Mulyadi. Kalau orang belum tahu mengira orang Jawa. Padahal beliau ini asli Kutai. Dan, Banjar Kutai Dayak. Oh, jadi keturunan Banjar Kutai Dayak. Bakuda. Kakek saya dari ibu Dayak, istrinya Kutai. Oh. Kakek dari bapak Banjar, istrinya Kutai. Tapi kenapa namanya Jawa? Kan gini Mas, saya panggil Mas. Iya. Kalau lebih akrab. Gini Mas, apa namanya, kerajaan Kutai Kartanegara itu kan dulu punya hubungan diplomatik dengan Keraton Yogyakarta tahun 1600 itu. Bahkan di Keraton Kutai di museum itu ada gamelan, itu hadiah dari Keraton. Oh, gamelan itu? Iya. Saya pernah lihat. Ya. Itu hadiah. Oh. Nah, sehingga nampakkan pakaian takwo itu. Itu kan mirip dengan pakaian Jawa. Ya. Terus kita gelar-gelarnya tuh, kakek saya dulu kepala dinas kan ada gelarnya. Demang Wirapati. Oh, pakai Demang juga. Ya, yang kakek saya yang Dayak itu. Kemudian kakek dari Demang siapa? Demang Wirapati. Wirapati. Ya. Kepala pengawas pertanian Melak. Tahun SK-nya Gubernur pertama Kalimantan Timur, APT Pranoto. 28 Maret 1954. Saya ketemu arsipnya di perpustakaan Buka. Jadi kakek saya itu di SK-kan oleh AP Pranoto. Sekarang menjadi nama Bandara Samarinda. Ya. Di SK-kan bersama Pak Awang Ishak, bapaknya Pak Awang Faruk. Iya. Bersama Pak Awang Abbas, bapaknya Pak Badani Abbas. Iya. Bupati Pasir dan Direktur Widyagama. Ya, saya kenal semua yang disebut ini. Ketika saya mahasiswa tapi. Awang Ripadi. Iya. Pamannya Pak Dandrem sekarang. Iya. Dan Cek Zakaria mertuanya baru. Masuk kakek saya. Itu semua satu rumpun. Satu kepala dinas lah dulu. Oh iya. Nah, dulu kepala dinas ada gelarnya, Pak. Oh. Ada gelarnya gitu. Apa gelarnya? Ya tadi masing-masing ada gelarnya. Oh. Nah, kayak saya gelarnya Demang Wirapati. Nah, dari ibu saya, bapaknya ibu saya yang kalau ini kan dari bapaknya. Kakeknya ibu saya itu Encek Melem Jogodipuro. Oh, sangat Jawa. Iya. Padahal Kutai. Ada Kutai. Nah, saya bersaudara sama Jawa semua. Tapi padahal belum tahu kali artinya Hadi. Apa itu? Hanya ada di Indonesia. Yang kedua. Bapak ibu dulu masih hidup, Hadi harapan ayah dan istri. Harapan ayah dan ibu. Harapan punya anak istri, harapan anak dan istri. Teman-teman yang punya nama Hadi, ternyata ada arti-arti lain yang hebat sekali Pak Wagub. Kata istrinya Hadi, hanya kau di hatiku. Hanya kau di hati. Terakhir yang paling penting. Apa? Kalau pemilu, Hadi, harap dipilih. Karena beliau memang orang partai, orang politik sekali. Beliau dulu PKS. Jadi anggota DPR berapa periode, Pak? 2 periode di provinsi. 2 periode di provinsi. 1 periode di DPR RI. 1 periode di DPR RI. Kemudian ikut rombongan pindah ke Gelora. Dan sekarang menjadi ketua Gelora Kalimantan Timur. Dan nggak tahu saya apa yang akan terjadi di sana nanti karena saya mohon doa restu. Saya nggak punya doa apa-apa, Pak. Bapak doanya lebih manjur daripada doa saya. Ya. Nah, tapi dulu SMA di mana, Pak?
Samarinda. Oh, SMA Samarinda. TK, SD, SMP, SMA Samarinda. Lahir Samarinda. Lahir Samarinda. Oh. Kalau bapak ibu lahir di Tenggarong. Lahir Samarinda. Oh, lahir Samarinda. SMA. Terus habis dari SMA? Kuliah di Unhas. Unhas Makassar. Iya. Jurusan matematika. Oh. Fakultas Jadi ini MIPA. Hah? Fakultas Ini- MIPA, ya. Oh, Fakultas MIPA Matematika. Iya. Ah. Makanya gelarnya kan SSI, Sarjana Sains. Oh. Wow, orang matematika. Kemudian dari Unhas ke mana? Sempat ngajar di UMI Di Makassar. di Makassar. Terus kemudian tahun 90 Oh, karena itu istrinya orang Bugis ya. Ya. Ketemu di mana Pak itu istri? saya kan dulu kursus bahasa Arab. Ada kelas putra, ada kelas putri. Guru bahasa Arab ini ya suka jodoh-jodoh kan. Oh. Saya dijodohkan kok langsung mau. Padahal masih kuliah. Tapi ada cerita ini tentang orang Bugis nih, Pak. Saya dulu satu rumah, Pak Gunawarman. Pak Gunawarman ya. Itu satu rumah saya, teknik geologi. Kakaknya Aditya Warman, dokteran. Saya MIPA. Kami satu rumah bertiga. Satu kos-kosan maksudnya. Enggak, kami kontrak rumah. Oh, kontrak rumah. Oh, tidak kos di Makassar. Kos, ya itu tahun pertama. Iya, iya. Kan beda-beda. Oh. Sempat satu rumah. Malam-malam kan kita karena tugas banyak, pasti kalau belajar tidak pernah kurang dari jam 12 malam. Selesai itu ngomong-ngomong sepakat. Tiga-tiganya nggak mau nikah sama orang Bugis. Ada kesepakatan itu. Bukan sepakat lagi, diprovokasi lah, saling memprovokasi. Pokoknya orang Bugis A, B, C sampai Z. Yang jeleknya aja diceritain. Nggak taunya tahun 93 saya nikah sama orang Bulukumba, Bugis. Bugis. 2 bulan kemudian Gunawarman nikah sama orang Enrekan, Bugis. 2 tahun kemudian kakaknya Aditya Warman nikah sama orang Bone, Bugis. Bahkan ini yang paling kencang provokasinya, bukan sekedar menikah sama orang Bone, sampai hari ini masih di Bone. Karena itu ada pepatah kalau benci jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya. Ya, kalau Terus terang dulu ketika kita mahasiswa kan juga nggak mau berbaik-baik sama tentara. iya. Saya kawin anaknya tentara. Nah, itu dalam kehidupan makanya kalau benci jangan terlalu benci, kalau suka jangan terlalu suka. Sedang-sedang saja. Manusia kan sempurna. Jadi dulu berarti berpolitik sejak mahasiswa di Makassar. Aktivis organisasi ya, politik kan belum ada reformasi waktu itu. Cuman saya dulu aktif di IMM. Oh, IMM. Iya. Istri HMI. Oh ini. Oh, HMI juga. Istri HMI sampai sudah yang training siapa? Pak Aziz Kahar. Oh. Aziz Kahar. Ya. Trainernya istri saya. Ya. Masih ingat dulu Ya. HMI MPO. Tahu. Istri saya itu HMI MPO. Saya di IMM. Ya. Nah, jadi setelah jadi sarjana matematika, kemudian masih ngajar di Makassar, terus pulang ke Samarindanya kapan? Tahun 97. Kenapa pulang? Ya mengajar di Makassar terbatas kan. Penduduknya banyak, orang pintarnya banyak, koneksi juga terbatas. Nah, kakak saya kan dosen di Unmul. Dia bilang kalau kamu pulang ke Samarinda sebagai dosen matematika, mau mengajar Berharga sekali. mau mengajar di mana aja terbuka, apalagi waktu itu masih sangat terbatas. Dosen statistik, dosen. Benar, saya pulang langsung ngajar di tempat-tempat. Oh. Ngajar di STIS waktu itu, di STIMIK, ngajar di Biagama. Kemudian tahun 2000 saya melamar dosen Politeknik. Pegawai negeri. Iya. Saya itu mohon maaf tidak mau jadi pegawai negeri kecuali dosen. Jadi setiap ada ibu saya, kenapa kamu nggak mau? Nggak mau, saya bilang, kecuali dosen. Nggak ada kecenderungan jadi pegawai negeri. Begitu beliau tahu ada penerimaan di Dosen pegawai negeri. saya nggak bisa menolak. Saya melamar, tes 42, yang diterima cuma 2, salah satunya saya. Jadi dosen, keluar nih 1 tahun jadi dosen Politeknik. Waktu itu tahun 2000 saya diterima, belum berlaku itu undang-undang PNS tidak boleh berpolitik. Berlakunya di akhir 2000. Jadi saya diterima tahun 2000, tahun itu pula berlaku undang-undangnya. Dibiarkan dulu setahun, sudah mulai ada surat peringatan. Oh, karena waktu itu terjun ke politik. Ya. Mana PKS? Ke PKS. PK waktu itu PK masih waktu itu. ya. Akhirnya saya putuskan keluar. Oh, keluar dari pegawai negeri. Karena teman-teman Pilih Partai Keadilan. karena teman-teman itu aklamasi minta saya memimpin Jadi ketua. ketua. Oh. Saya tuh sering mudah-mudahan ini jadi amal soleh.
Jadi ketua-ketua tuh nggak pernah pemilihan, aklamasi terus. Iya. Termasuk itu. Karena saya melihat kalau aklamasi ini kan ada ketulusannya. Iya. Saya terima dan akhirnya dan itu mohon maaf itu suasana yang sangat apa ya, sangat berat dalam kehidupan saya karena meyakinkan kakak, orang tua, paman Berhenti jadi pegawai negeri. jadi pegawai negeri dan dosen bukan pegawai negeri. Iya, iya. Dan itu sempat ya kakak-kakak itu marah tanda kutip lah. Sudah lulus kok malah ditinggal. Kenapa tidak ke PAN? Kan Muhammadiyah. Ya kebetulan teman-teman yang dulu aktivis di Makassar itu banyak yang ke PKS. Ada juga yang ke PAN. Ya. Terbagi dua lah secara umum. Terbagi dua ya. Saya kemudian tertarik aja terus ke. Terus langsung jadi anggota DPR. Enggak, saya keluar itu dalam posisi bukan jadi anggota DPRD. Keluar hanya sebagai ketua. Itu yang membuat keluarga. Karena hasilnya dapat hasil dari mana? Nah iya. Dan untuk itu mohon maaf, saya harus menulis surat. Seumur hidup nggak pernah nulis surat. Kepada kakak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya nomor 6. Kepada paman saya yang kepala sekolah di SMA Balikpapan dan kepada ayah saya. Abah, saya panggil Abah. 5 surat itu saya buat. Salah inti suratnya Di copy gitu. Ditulis masing-masing. Tulis masing-masing, satu-satu. Inti suratnya itu saya mengambil keputusan ini, apapun yang terjadi saya akan menjawab. Dan istri saya, yang itu yang menarik, istri saya, apapun keputusan saya diikut. Nah ini yang menarik. Sudah punya anak waktu itu? Sudah 2. 3 sebenarnya, kan 12 ya. Istri kerja? Enggak. Istri saya kan sarjana pertanian, suka bercocok tanam. Ya ini kalau beliau kesini, waduh senang sekali ngeliatin. Ini istri saya semua. Juga sama. Ya. Saya nggak ikut. Apa saja yang ditanam tumbuh, Pak. Ya. Apa saja yang ditanam tumbuh. Uang aja bertanam datang. Yang menarik, saya pernah bawa bibit dari Schiphol, Amsterdam, bibit apa namanya? Bunga tulip. Kan kalau di Samarinda panas tidak begitu. Tumbuh, Mas. Tumbuh dan berbunga. Sampai sekarang. Ya kan kalau motif bunga, ya maksudnya mati. Ya, tapi artinya bisa berbunga itu. Bagi saya itu prestasi. Nah, kenapa kemudian menjadi wakil gubernur? Jadi ya begitulah karena sudah tahun 2004 kan saya keluar dari PNS tahun 2001. 2004 baru jadi. Nah, 2004 jadi DPR. Ya. Jadi sebelum itu kan saya mendirikan SD Islam Terpadu Cordova. Bergerak di bidang pendidikan. Ya, dan saya kepala sekolahnya. Nah, SD Islam Cordova. Ya, Cordova. Sekarang ada SD-nya SMP sama SMA. Sekarang sampai SMA. Sudah 22. Sukses, Pak. Alhamdulillah. Muridnya banyak. Muridnya selalu paralel gitu. Ya, pokoknya kita batasi 3 aja. Kelas 1-nya ABC. 4. Kelas 1-nya ABCD. 4 kali 6 berarti 20. Wow. 24 kelas. Ya, yang SD. Supaya bisa lebih, tidak sekedar BP, bisa lebih. Terus jadi wakil gubernurnya gimana? Kan saya cerita sedikit boleh. 2004 kan masuk DPRD, jadi ketua komisi 1. 2008 terus sudah pernah maju, Mas. Waktu zamannya Pak Awan, bergandengan dengan Pak Farid Wadji. Lupa saya, Pak. Saya bergandengan dengan Pak Ahmad Amin. Posisi wakil juga? Ya, itu ada 4 pasang. Pak Wang Faruk 28%, sama Pak Farid Wadji, saya dan Pak Ahmad Amin 26%. Masuk putaran kedua. Waktu itu masih ada Pak Yusuf SK sama yang Tarakan itu. Ya. Akan masuk putaran kedua, gagal. Kalah. Ya, Pak Awan 53 kan 47. Tipis sekali. Tipis, ya. Putaran kedua. Tapi hikmahnya karena itu Pilgubnya 2008, 2009 masuk DPR di provinsi, melenggang aja. Ya, karena sudah ada suara. Ya, suara. Masuklah lagi di DPR di provinsi, wakil ketua DPRD 2009 sampai 2014. Nah, Anies Mata waktu itu menyarankan kepada saya terkait dengan regenerasi kalau sudah 2 periode. Ya saya siap. Lanjutlah saya ke DPRD. Berdasarkan survei kader waktu itu istilahnya, survei internal, saya harus nomor 1. Sehari sebelum pendaftaran diputuskan saya harus nomor 2. Karena yang dari pusat
Ya biasalah. Ya, orang pesat harus nomor Ya, satu. kita nomor satu. Ya. Saya bilang nggak masalah. Itu belum sistem suara terbanyak. Sudah suatu banyak. Sudah, oke. Nomor satu. Tapi kan nomor 2 ini kan Iya. harus dengan Iya. kalau orang memilih itu yang kalau yang tidak melek politik ya dia pilih partai aja. Iya. Yang kedua kalau dia datang lihat partai pilih nomor 1. Iya. Nomor 2 ini kan memang dari Ya. rumah sudah niat. Iya. Ini nomor 2. Tapi alhamdulillah saya malah terbanyak kalah yang nomor 1-nya. Tapi duduk juga. Saya yang nomor 1. enggak, kan cuma satu hanya kursi. dapat 1 kursi. Ya, saya duduk. Hmm. Tapi 3 tahun setengah Pak Isran panggil saya. Pak Isran Nur itu yang gubernur sekarang. Ya, dia panggil. Waktu itu beliau Bupati Kutai Timur. udah mundur. Oh, sudah mundur. Terus dia panggil di apartemen beliau di Sahid, Jakarta. Dia bilang, saya ini punya tim yang sudah memverifikasi calon wakil. Dia langsung menyebut dirinya sebagai. Dari 10, sisa 7, 5, 3, sisa 2. Sisa 2 itu salah satunya saya katanya. Dan untuk itu saya umroh katanya. Umroh, tanya beberapa tokoh, hampir semua menyebut nama saya katanya. Bersedia nggak? Dia bilang. Saya bilang, ya, saya kan harus mundur DPR. Itu tanggung jawab saya kata beliau. Maksudnya secara ekonomi. Iya, ekonomi. Termasuk biaya Pemilu. 100% beliau. Ya. Saya duduk pokoknya saya Duduk manis. saya yang turun ke masyarakat aja lah. Iya. Dan memang dalam pilkada itu Yang berpeluh, berkeringat saya tidak pernah kurang dari 10 titik itu satu hari. satu hari. 7 sampai 10. Dia membatasi kadang 3 sampai 5. Ya, saya kira wajar. Ya. Sisi umur kan Ya. 11 tahun. Saya ya pokoknya berjibaku. Dan hasilnya jadi wakil gubernur. Yang tadi yang nomor 1 beliau menggantikan saya PAW-nya. Oh, jadi akhirnya duduk juga beliau. Juga. Nah, yang hebat dari beliau ini selama jadi wakil gubernur itu tidak pernah ada selentingan atau ada rumor bahwa beliau ini akan maju sebagai gubernur, sehingga Pak Gubernur yang sekarang ini juga merasa aman, merasa tidak tersaingi. Kenapa Bapak tidak menunjukkan bahwa aku nanti mau pisah dengan beliau dan saya akan maju sendiri jadi gubernur? Saya kira hampir 4 tahun bersama beliau itu tidak ada hal-hal yang menurut saya patut dipersoalkan. Bahkan saya merasa nyaman. Sehingga menurut saya kalau beliau masih berkeinginan menggandeng saya, kenapa tidak? Untuk yang akan datang. Untuk yang akan datang. Jadi ya kalau beliau punya pilihan lain ya tentu kita akan lihat situasi. Tapi ya, tergantung nanti hasil pemilu Februari 2024 ya. Saya kira menurut saya dengan situasi seperti ini saya merasa banyak hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan dengan situasi yang kondusif itu proses pembangunan juga menjadi nyaman lah. Tapi sekarang menjadi sangat terkenal karena IKN kan Pak, karena ibu kota negara di sana. Itu menurut perhitungan seberapa menguntungkan Kalimantan Timur? Kalau menurut saya secara pribadi ya, kalau salah mohon dikoreksi. Yang kami ketahui selama ini, saya juga tanya Pak, saya juga pernah dulu di Banggar, 60% APBN ini kan berputar di Pulau Jawa. Dan itu kita juga tidak salahkan karena base daripada pembagian itu karena berdasarkan jumlah penduduk sebagian. Parameternya jumlah. 20% Sumatera, 20%-nya Indonesia Timur, Kalimantan Sulawesi. Dan itu tidak akan pernah bisa berubah kalau tidak ada kebijakan dari pemerintah yang membuat arus migrasi ke Indonesia Timur. Pembentukan ibu kota negara Kalimantan Timur ini secara tidak langsung akan membuat migrasi penduduk secara bertahap. Dan ini pembangunan akan bukan hanya untuk Kaltim loh, seluruh Kalimantan dan Sulawesi akan berkembang. Walaupun sampai sekarang dananya kan masih terbatas. Karena itu Kalimantan Timur termasuk yang menyambut paling besar, paling gembira. Semua Pak, ya paling gembira. Sudah berapa kali ke IKN Pak? 3-4 kali boleh. Karena sejak ditetapkan itu yang sangat semangat mengurus itu Pak Gubernur. Sehingga hampir semua tamu penting beliau handle. Nanti kalau sudah pokoknya ini harus jadi di Kalimantan Timur IKN. Menurut saya ini luar biasa. Dan menurut saya tanpa berlebihan keputusan Pak Jokowi ini luar biasa. Tapi ya tentu semua punya catatan ya. Setiap orang punya catatan. Kalau saya catatannya mestinya memang ada ada tahapan proses perpindahan itu yang membuatnya sehingga perpindahan itu tidak kaget.
yang menurut saya misalkan memindahkan usaha-usaha hilir dari berbagai macam produk yang ada di Kalimantan, sehingga nanti penduduk nih mau tidak mau transmigrasi sukarela Spontan. Ya. Karena kalau kerja pelajar dan transmigrasi seperti dulu itu memang ada yang senang, ada yang tidak senang. Ya. Karena terpaksa. Ya. Pak, itu kan orang-orang di Kalimantan Timur, karena saya sering pulang ke Kalimantan Timur, itu pada bertanya-tanya, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini kira-kira hasil apa ya yang akan dibanggakan selama 5 tahun menjabat? Jawabnya gimana? Kalau fisik mungkin tidak banyak ya. Yang kita lakukan adalah meneruskan. Tapi kalau kita bicara SDM misalkan, kita bicara tentang hal-hal lain itu pendidikan. Misalkan seperti beasiswa. Setiap tahun ini sudah tahun keempat. Tahun pertama, kedua, ketiga itu kita menggelontorkan tidak kurang dari 160 miliar per tahun. 160 miliar per tahun. Itu termasuk kalau saya dibanding dengan provinsi lain termasuk yang besar. 160 miliar per tahun, dan itu untuk perguruan tinggi. TK SD, kalau yang 3 SD SMP itu sebenarnya ada kategori khusus. Jadi yang desa terluar, terlantar, anak KDRT, anak Quran, kemudian yang yatim piatu, fakir miskin. Kalau perguruan tinggi terbagi dua lagi, ada yang stimulan yang kita beri per semester, per tahun, ada yang beasiswa tuntas untuk mereka yang IP-nya di atas 3. Oh, jadi siapapun yang IP-nya di atas 3 dapat beasiswa. Nanti kan di ranking, dia codingnya itu akreditasi A atau B, yang A tentu prioritas. Itu kita beri. Ada lagi yang beasiswa sifatnya kerjasama untuk kekhususan. Itu otomatis atau mereka harus apply? Harus mendaftar? Mendaftar. Ya, karena kan yang daftar banyak. Dan yang kita terima setiap tahun itu kurang lebih 160 ribuan orang. Wow. Yang mendaftar? Yang mendaftar 200-an. Oh. Ya, separohnya lah yang terpenuhi. Tapi kita bersyukur karena ya informasi dari mereka yang merasa tertolong alhamdulillah. Nah, ini guru kita beri TPP ya, tunjangan penghasilan untuk guru itu termasuk besar, 1 juta per bulan. Guru SD atau guru SMP? Guru ya, karena kewenangan kita SMA, jadi SMA, SMK sampai SLB. Itu satu bulan itu kurang 1 tahun, 1 bulan itu kurang lebih 9 miliar TPP itu. Jadi kalau dikali 12 sekitar sekian, hampir 100 miliar untuk bahkan kita tambahkan juga untuk guru agama. Karena guru agama itu kan sebenarnya dapat honor dari Kemenang. Honornya terbatas, Pak. Kita tambahkan lewat nomenklatur yang lain supaya mereka juga dapat. Pak, mungkin nggak Pak Gubernur itu misalnya ini kan Kalimantan Timur kan lumbung energi, Pak. Iya. Kemudian kalau masalah kelapa sawit, pemerintah sudah memecahkan. Tapi ini kan ada masalah batu bara yang harganya begini melangit, sehingga kebutuhan batu bara dalam negeri keamanannya menjadi dipertanyakan. Ini apa yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk memenuhi energi di Kalimantan Timur? Kaitannya mungkin dengan listrik ya. Memang harusnya, dan dulu sebenarnya kita sampaikan, sebagai provinsi yang memiliki sumber energi yang luar biasa, kita kerja gas, minyak, gas, batu bara, harusnya dapat prioritas. Kalimantan Timur. Prioritas. Makanya kebijakan DMO itu harusnya diprioritaskan kepada daerah penghasil. Nah, makanya kalau kita tanya kewajiban DMO-nya, mereka merasa sudah punya, tetapi tidak di Kalimantan Timur. Nah, makanya kemarin saya juga sudah perintahkan kepada Kepala Dinas SDM untuk memberikan surat meminta kepada para penambang untuk memprioritaskan DMO-nya ke Kalimantan. Oh, jadi sudah melakukan? Sudah itu. Mereka udah tahu? Sudah. Tapi kan ini harus dievaluasi. Ya, kalau nggak harus diawasi. Karena banyak juga yang pilih bayar denda daripada memenuhi DMO. Dia hitung-hitung. Dia itu marginnya itu. Dia jual ikan lagi tinggi, dijual ternyata dendanya masih lebih rendah daripada DMO.
Ini putra-putra Pak Wagub ada yang jadi sarjana matematika juga? Nggak ada. Putranya berapa? 4 Pak. Oh, 4. 4. Laki perempuan? Perempuan yang pertama 3 laki-laki adik-adik. Oh, perempuan 1, 3 laki-laki. Nggak ada yang matematika? Yang pertama psikologi. Yang kedua ilmu komunikasi. Yang ketiga ilmu komunikasi. Yang keempat masih di Pondok Hafiz. Oh, di mana? Di Bogor. Oh, di Bogor. Yang kerjasama dengan Sulaiman ya. Tapi yang unik yang kedua itu. Kenapa unik ini anak ini agak. Dia lulus sejak SMP kan diterima beasiswa di Abu Dhabi. Oh, SMP? Iya, waktu SMP dia apply. Jadi SMA-nya di Abu Dhabi? SD malah. Loh? Jadi begitu diterima, masuk sana matrikulasi 1 tahun, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika. Kemudian Jadi SD-nya di Abu Dhabi? Iya, SD 1 tahun. Wow. Kelas akhir. Tahun terakhir. Nah, di Abu Dhabi kan sampai kelas 5-nya. Ya. Jadi dia di kelas 5-nya. SMP 3 tahun di sana, SMA 3 tahun. Begitu lulus, kan itu tidak semua juga sampai, karena ada yang di DO kalau 2 kali tidak naik kelas, DO. Jadi alhamdulillah temannya ada yang tidak naik kelas, ada yang 2 kali naik kelas, anak saya terus. Begitu lulus juga tidak semua bisa diterima di PBNT. Saya terima 2. Di UAE University, ya, jurusan Social Science, dan di Al-Khamis University, jurusan Usul Fikih. Di Uni Emirat juga? Di Abu Dhabi dulu. Di Abu Dhabi. Yang satu ini, dia nggak mau membebani orang tuanya. Karena beasiswanya hanya separuh. Separuhnya itu 50 juta per semester. Dia bilang nggak mau membebani, dan nggak bilang-bilang nggak diambil. Yang satunya, 100% beasiswanya, tapi tidak passionnya dia. Nggak mau jadi ustadz lah gitu. Akhirnya 1 semester balik ke Indonesia. Apalagi lagi di Malaysia, diterima di IIUM. Ini mamanya yang pengen. Di IIUM, diterima di USM, diterima di Monash. Tiga-tiganya diterima. Monash Australia. Monash, tapi yang cabang di Malaysia. Yang cabang Malaysia. Terima tiga-tiganya. Dia ambil di IIUM. 1 semester nggak mulai. Jadi ini tahun 2019, 2020, 2021. Tahun 2022 tes lagi. Diterima di UI. Program internasional ilmu komunikasi, diterima juga di Unmul. Dia minta kepada saya ingin dekat sama keluarga. 8,5 tahun itu rupanya. Karena kecilnya terlalu lama di luar negeri ya. Sudah 9 mana? Oh, menarik juga. UI-nya nggak diambil lagi. Jadi sekarang kuliahnya di Samarinda. Tapi dia janji dia bilang. Dia bilang begini, saya bilang kalau di UI kan program internasional. Dia bilang begini. Saya lagi senang, dia di wartawan. Oh, wartawan Indonesia Samarinda News. Kalau nggak Samarinda kita. Kenapa Pak jadi wartawan? Memang suka nulis. Gitu. Dulu SMP. Saya jadi pengen kenal nanti. Nanti kita bawa ke sini. Jadi ada tulisannya yang menarik tuh. Yang mengkritisi saya tentang penanganan lubang tambang di Kalimantan Timur. Lubang tambang, bekas-bekas tambang itu. Itu tulisannya, itu viral. Sempat dimuat di Rakyat Merdeka, dan dia diwawancarai sama Rakyat Merdeka waktu masih di Abu Dhabi. Nah, ini saya bilang, ini saya memang harus ketemu dengan Mas Dahlan ini. Suka nulis sama. Jadi yang akan datang ini belum tahu apakah akan maju jadi calon gubernur atau tetap jadi calon wakil gubernur, belum tahu. Jadi kan kami berakhir 1 Oktober 2023. Oh, masih lama sekali. Setahun lebih lah. Setelah itu pemilu DPR RI kan Februari 2024. Nah, saya atas perintah partai akan maju Februari 2024 ke DPR RI dulu. Oh. Karena pilkada. Ya, belum tentu ya. Jadi ini dulu, kalau masuk atau tidak masuk, pokoknya fokusnya ke situ dulu. Jadi yang akan datang ini lewat Partai Gelora. Kira-kira begitu. Orang sudah tahu bahwa ini bukan PKS lagi, itu sudah tahu. Dari yang perjalanan ketemu masyarakat sebagainya, mungkin 70% sudah mengerti. Karena sulit memisahkan PKS dengan. Ya karena saya dulu pendiri di Kaltim. Saya pendiri Kaltim, 3 periode saya ketua DPW, kemudian saya Korwil Kalimantan. Nggak sedih kok. Ini kan bukan agama. Ini partai. Maksud saya partai ini sarana untuk utama. Saya tegaskan, orang bisa masuk surga dalam bahasa agama ya. Mau partai apa saja. Iya.
siapa yang berbuat baik, Ah, dia bisa ah, bisa partai apapun. partai apapun. Mau mengabdi kepada masyarakat juga lewat partai apa saja. Bisa. Jadi dengan prinsip itu saya merasa tidak ada yang harus Sebagai orang Kutai dan keturunan biru, darah biru Kutai, ada kemungkinan bisa jadi sultan? Oh enggak lah. Enggak ya? Itu Karena saya putus di nenek kan. oh putus di nenek. Yang Ence itu nenek, yang Dayang juga nenek. Jadi sudah enggak. Kesultanan Kutai ini seberapa masih bisa dipertahankan? Ya kalau ini dalam konteks budaya aja. Ya. Tapi kalau dalam konteks pemerintahan Kan sudah lama enggak ada. tapi sebagai budaya saya kira perlu. Karena sejarah ini kan menjadi inspirasi bagi ya, tentu kalau sejarah kerajaan saya kira di mana-mana ada hitam putih lah. Ada yang pro Belanda, ada yang kemudian melawan Belanda dan sebagainya. Itu kita sudah lupakan, tapi sebagai khazanah budayanya harus kita hormati. Pak, sebagai orang Bakuda, Banjar, Kutai, Dayak. Dayaknya Dayak apa, Pak? Bakumpai. Oh, Bakumpai. Jadi di hulu sungai. Nah ini saya mau cerita sedikit. Bakumpai ini yang menarik ini. Heeh. Bakumpai itu ada di 3. Jadi suku Dayak itu, teman-teman, suku Dayak itu berbagai macam sub-suku. Betul. Ada berapa ya, Pak, sub-sukunya? Ratusan. Tapi Ratusan? Kalau sekalimantan yang suku besarnya itu sekitar 10. Yang masuk suku besar ya. Ya. Nah, Bakumpai ini termasuk suku yang besar. Oh. Tapi Muslim. Oh, Bakumpai itu Muslim. Tapi artinya Dayak Ya umumnya Muslim. ya, yang Muslim, yang banyak Muslim itu Bakumpai. Ada juga mungkin yang lain. Ya, ya, saya barusan ketemu orang Dayak Kenyah juga Muslim. Ya, jadi itu. Tapi kita kekerabatan kita baik. Yang menarik dia tersebar di 3 provinsi. Oh. Kalau di Kalimantan Selatan itu di Marabahan. Oh. Kalau di Kalimantan Tengah di Puruk Cahu, Morotewe. Kalau di Kalimantan Timur di Longiran. Oh. Di datuk saya itu kuburannya di Longiran. Di Longiram. Longiram itu hulu sungai Mahakam Ya. yang jauh sekali. Lumayan lah. Ya. Kalau dari Melak, Tering, nyebrang itu. Oh, saya kira Bakumpai itu Banjar, Pak. Ternyata Dayak ya. Jadi memang kalau sejarahnya itu, kalau semoga tidak salah, cucu atau cicitnya Syekh Asad Al-Banjari itu menikah sama orang Dayak. Nah, makanya kalau di Marabahan itu ada makam guru Abdul Somad. Itu cucunya yang beristrikan orang Dayak. Nah, karena orang itu Dayak itu dijadikan Muslim sama ini, ya artinya terjadi inilah. Tidak diakui orang Dayak, tapi tidak diakui Banjar juga. Saya tidak Bakumpai. Oh, Mungkin jadi kalian dulu ingat dulu Pak Zeta Maulani. Ah. Nah, itu ketua Bakumpai se-Indonesia dulu. Oh, Pak Zeta Maulani itu Dayak ya? Bakumpai beliau. Oh, saya pikir Banjar. Oh, Dayak ya? Oh, Bakumpai. Sama dulu Mayor Jenderal terakhir kan ya? Sulaiman Habib. Ya, Sulaiman Habib. Itu juga Bakumpai. Oh. Nah, itu ketua Bakumpai se-Kalimantan itu Sulaiman Habib. Kalau wali kota Banjarmasin misalkan Ibu Sina, Bakumpai. Pasari Jaang, ibunya yang Bakumpai. Pak, kalau ada ide, Samarinda ini kan kotanya padat, kemudian masih kayak kampung begitu. Betul. Kalau ada ide misalnya kenapa nggak membuat kota baru yang sangat besar di Samarinda seberang, sehingga nanti Samarinda itu praktis yang utama itu di Samarinda seberang, apalagi ada IKN di Samarinda seberang, ada jalan tol di Samarinda seberang, supaya beban jembatan yang melintasi Mahakam itu juga tidak terlalu gimana, Pak? Bagus. Bagus kalau menurut saya. Wah, saya kira kita perlu rame-rame memikirkan bagaimana membangun Samarinda baru yang modern, yang rapi, yang tertib begitu di Samarinda seberang. Lahannya luas sekali, koneksinya bagus banget. Jadi nanti itu jadi kota satelit yang menghubungkan ke IKN. IKN, ya. Dan nanti mungkin yang kota lama ini bisa jadikan kota budaya, jadi kota bisa ditata lebih baik. Karena biasanya kan kalau pemerintah Kan sumpek, Pak, Samarinda ini, Pak. ya. Saya sebagai warga Samarinda dari dulu udah memikirkan. Tapi itu luar biasa. Minta maaf. Itu masukan yang luar biasa. Dan bagi saya ini ada sudah beberapa orang yang menyampaikan ide ini dan saya kira itu bagus sekali. Kalau ke depan mau di. Baik, makasih Pak Wagub. Saya yang terima kasih. Sama-sama, makasih. Terus terang ini Pak Dahlan. Ya. Saya bangga, bersyukur, bahagia bisa diundang
Ya, saya terima kasih karena Bapak menjadi contoh se-Indonesia bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah rukun, akhirnya rakyatnya tidak jadi korban. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Dan itu diungkapkan banyak orang. Oh gitu ya. Termasuk kepala kami, katanya kepala-kepala SKPD, OPD bekerja nyaman. Oh, ya, kasihan anak buah kalau kepala daerah sama wakilnya bertengkar, itu kasihan anak buahnya bingung. Yang paling penting. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dahlan, terima kasih.